kita, Tuhan mau berbicara buat kita. Dan ketika kita mendengarnya, kita melakukan, maka kita akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang diberikan, Bapak Ibu semua sudah lihat, yang saya beri judul roti untuk anak-anak. Semua katakan, iya, waktu saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya berkata buat Tuhan, "Tuhan, apa yang saya mau kasih untuk berikan untuk umat-Mu, domba-domba-Mu, jemaat hidup Ambon." Tuhan berbicara buat saya supaya saya mau sampaikan bagi umat-Mu. Karena mereka datang yang masalah-masalah, saya tidak mengerti mereka, tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan berikan aku firman-Mu supaya aku menyampaikan bagi umat-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sementara berdoa menyembah, tiba-tiba Tuhan kasih saya penglihatan sebuah meja. Di atas meja itu ada begitu banyak makanan dan ada satu keluarga, bapak, ibu, anak-anak duduk makan. Mereka makan dengan sukacita, dengan tertawa. Dan saya dengar suara itu berkata, "Tidak pantas untuk mengambil roti bagi anak-anak dan melemparkannya untuk anjing." Jadi saya sangat bersukacita buat Tuhan, setelah itu penglihatan itu hilang. Jadi saya buka bagian firman Tuhan itu, oh iya Tuhan. Saya tahu itu firman, saya buka, saya dapati. Jadi judul yang saya berikan, roti untuk anak-anak. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah hidup yang berat. Semua katakan berat. Dan penuh dengan berbagai tantangan. Banyak sekali persoalan dan masalah yang harus kita hadapi. Mulai dari masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit dan lain-lain sebagainya. Nah kondisi ini seharusnya mengingatkan kita. Jadi ketika kita hadapi persoalan ini, sebenarnya kondisi ini ingatkan kita. Kondisi ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita perlu melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Ketika kita hadapi persoalan, kita harus ingat saudara, sadar bahwa saya perlu Tuhan. Saya harus libatkan Tuhan. Saya harus ikut sertakan Tuhan. Saya harus menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan dan pengumuman yang kita hadapi setiap hari. Tidak ada jalan lain saudara. Banyak kita hadapi masalah, kita dulu bersungut mengeluh. Kita salahkan si A, si B, si C. Kita lupa bahwa setiap masalah terjadi, tujuan Tuhan ada dalamnya. Supaya kita ingat bahwa ada satu pribadi yang bisa tolong kita melewati masalah, itu Tuhan. Kadang-kadang kita tidak melibatkan Tuhan, tapi kita berdiri sebagai pahlawan untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan akhirnya cara-cara yang kita gunakan selalu keluar daripada ajaran Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin menderita, semakin sengsara. Karena keputusan kita buat salah waktu kita menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat di atas yang kita baca tadi menceritakan bagaimana seorang perempuan Kanaan yang termasuk orang tidak mengenal Tuhan. Dia menyadari bahwa dia perlu Tuhan untuk menghadapi persoalan hidupnya. Dia bukan wanita Israel, tapi dia wanita Kanaan. Itulah sebabnya dia datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Tadi kita baca ayat 22. Datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, "Kasihanilah aku," dan seterusnya. Nah kita lihat sekalipun dia itu bangsa Kanaan tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir. Tapi dia mau datang. Dan saudara, firman Tuhan berkata kenyataan membuktikan dia dapati respon yang tidak menyenangkan.
Saya percaya kita semua sama ya. Kalau kita punya persoalan kita datang buat Tuhan langsung kita mau terima berkatnya. Kita mau terima jalan keluarnya. Kita mau terima jawabannya. Kita semua tidak mau menanti. Kita selalu ingin cepat. Waktu saya berdoa Tuhan jawab. Seperti wanita Kanaan ini juga dia datang. Ya Tuhan kasihani aku. Yesus Tuhan anak Daud kasihani aku. Dia ingin mendapatkan jawaban atas persoalan hidupnya. Tapi kenyataan membuktikan bahwa dia mendapati respon Yesus yang tidak menyenangkan. Yesus tidak langsung berkata, wow ini perempuan kafir, mari saya buat mujizat. Supaya kamu percaya aku. Tidak saudara. Firman Tuhan berkata bahwa wanita ini mendapati Yesus tidak merespon dengan baik. Tidak menyenangkan. Bukan saja para murid Yesus kita baca tadi, murid-murid berkata, usir dia pergi guru. Bukankah dia berteriak-teriak? Bapak Ibu Saudara luar biasanya, Yesus sendiri berkata diam. Firman Tuhan tadi berkata Yesus itu diam. Bukan berarti Yesus tidak jawab ya, jawab doanya kerinduan tidak. Yesus cuma diam saja, belum mau ngomong. Jadi murid-murid, guru usir dia. Yesus cuma diam. Nah luar biasanya perempuan ini tetap merespon dengan baik. Sehingga pada akhirnya ia mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, kita lihat masalah dari murid Yesus. Masalah dari Yesus diam. Wow. Kalau begitu orang ketom pergi sudah. Ya, secara manusiawi kita kesal, kecewa. Tapi perempuan ini tidak. Siapakah wanita ini? Firman Allah tadi kita baca berkata wanita ini adalah wanita Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Dia bukanlah wanita Israel. Bangsa Fenisia adalah nenek moyang masyarakat Libanon. Nah sekarang Tirus yang kita baca tadi juga masuk dalam wilayah negara Libanon. Dan sering orang Israel mengatakan mereka itu daerah Kanan. Jadi nanti bilang itu panjang, kadang-kadang dibilang kita baca di Alkitab perempuan Kanan. Jadi bukan wanita Israel saudara yang menyembah Tuhan. Yang menyembah Allah yang besar, Allah Abraham, Allah Ishak. Nah dalam Injil Markus 1 ayat 38, firman Allah berkata, ya jawabnya marilah kita pergi ke tempat lain. Yesus berkata kepada murid-murid, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan saja beritakan Injil di Israel, tetapi juga di daerah-daerah sekitar Israel. Tadi kita baca, dia mengunjungi berbagai kota, termasuk kota Tirus dan Sidon, yang berada di luar daerah atau di luar wilayah Israel untuk memberitakan Injil. Jadi saudara bayangkan Yesus perjalanannya panjang sekali. Dari Israel dia harus buat perjalanan panjang untuk memberitakan Injil. Artinya perjalanan Yesus ke luar wilayah Israel adalah perjalanan penginjilan. Katakan penginjilan. Dengan kata lain Yesus memberi contoh atau teladan agar Injil dikabarkan. Bukan saja di wilayah Israel tapi di wilayah-wilayah lain juga Injil harus disampaikan. Nah, dalam perjalanan misi penginjilan inilah tepatnya di kota Tirus yang berada di wilayah Venesia, di luar wilayah Israel, wanita itu datang kepada Yesus dan memohon belas kasihannya. Jadi saya mau katakan Anda suka menginjili orang, puji Tuhan. Roh Yesus ada pada Anda. Amin. Di mana-mana Anda suka berbicara, katakan Yesus. Itu tidak perlu berdiri berkhotbah. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, tidak perlu. Sudah lewat di orang yang tagih-tagih itu. Uang parkiran saudara bisa bilang buat dia, Yesus mengasihimu bro. Yesus mengasihimu ibu. Yesus mengasihimu. Itu saja saudara. Yang orang mau dengar bahwa Yesus ada dan mengasihi mereka. Yesus mengasihimu. Datang ke gereja saya. Ada ibadah youth, ada ibadah komsel, ada ibadah raya. Pasti Anda diberkati. Di sana itu kita berpesta dengan Tuhan. Di sana itu kita menyanyi, memuji Tuhan. Itu. Jadi jemaat dari Ambon, mari kita belajar teladan Yesus. Yang Anda berkata, saya tidak bisa penginjilan. Mulut saya tertutup. Anda bisa kok, cuma Anda tidak mau. Amin. Anda bisa bilang buat orang, Yesus mengasihi Anda. Apapun persoalanmu, Yesus mengasihimu. Mari ke gereja saya. Katakan supaya dia tahu ada satu pribadi yang peduli dengan dia di muka bumi, Yesus Tuhan. Amin. Tidak susah loh saudara. Kalau dia bermasalah dengan bisnis, mari berdoa. Pasti Tuhan buka jalan. Di gereja saya ada banyak pastor-pastor di sana. Kalau Anda mau datang, saya akan bawa Anda untuk didoakan.
Itu simpel saudara. Jadi hidup di dunia jangan percuma. Yesus berkata kalau pohon ini tidak teman-teman sudah kasih pupuk, kasih ajaran, kasih nasihat, tidak bertumbuh lagi, berbuah lagi, tebang dia. Itu keras saudara. Jangan Anda hidup percuma di muka bumi, Tuhan tidak suka Anda. Anda harus beritakan Injil. Tadi firman Allah berkata, bukan saja wilayah Israel, tapi Yesus pergi. Amin saudara. Keluar dari Israel, itu menjadi contoh buat kita. Kita tidak perlu ada di gereja seperti gini, kita ibadah. Hari Senin sampai Sabtu kita sudah berjalan beritakan Injil. Kita katakan buat orang-orang bahwa Yesus mengasihi mereka. Kita posting di HP kita, Facebook. Ada ibadah Yesus mengasihi Anda. Itu paling baik saudara. Jangan kasih yang tadi itu. Munafik, topeng, penipu, pembohong. Amin saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama, dia wanita pemberani. Semua katakan, dia wanita pemberani. Ayat 22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Nah Bapak Ibu saudara, wanita ini sangat berani menerobos. Katakan menerobos. Menerobos. Iya menerobos artinya dia berani lawan arus. Dia berani menentang arus. Amin. Wanita ini berani menentang arus. Dia menentang tradisi. Dia menentang adat istiadat dan kepercayaan daripada orang-orang Kanaan. Yang dia sembah itu mereka punya dewa-dewa Anda bukan Tuhan. Dan dia datang untuk minta tolong itu untuk dewa-dewa mereka. Bukan untuk Yesus. Betul saudara? Ini wanita luar biasa saudara. Dia membuat sesuatu yang baru. Dia berani untuk buat terobosan. Dia tidak peduli dengan dirinya. Dia wanita yang membawa perubahan. Saya lihat ada banyak wanita Kanaan. Tapi di antara semua wanita Kanaan yang punya persoalan. Hanya wanita ini wanita ini yang berlari. Sambil berteriak. Yesus Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku. Amin saudara. Itu berteriak saudara. Pasti orang Kanaan ini orang gila. Apakah tidak ada dewa-dewa kita untuk minta tolong? Dia minta tolong kepada orang asing. Amin saudara. Ini wanita-wanita hebat saudara. Wanita-wanita pemberani. Melawan tradisi dan adat istiadat. Saya tidak percaya dia. Saya percaya Yesus Tuhan. Karena saya sudah mendengar tentang dia. Mujizat-mujizat yang Yesus buat. Itu semua orang sudah dengar saudara. Itulah sebabnya waktu dia berjumpa Tuhan. Dia dengar, oh ini Yesus. Yesus ini yang dibilang. Bahwa dia buat mujizat. Saya tinggalkan dewa saya. Saya mau datang kepada dia. Ini wanita-wanita penentang tradisi adat istiadat yang Tuhan pakai dong. Amin. Saya ikut satu acara di Jakarta, acara wanita. Dan saya ingat itu satu hamba Tuhan dia bernubuat. Pada akhir zaman nanti, itu sudah berapa tahun lalu. Wanita-wanita akan dipakai secara dahsyat dan luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan, wanita mana saudara? Wanita-wanita ini adalah wanita-wanita pemberani. Yang berani menentang tradisi, adat istiadat dan kepercayaan tidak benar. Wanita ini yang berani buat terobosan. Ini yang Tuhan pakai. Yang dia berani bicara kebenaran. Dia berani tegur kalau itu salah. Dan dia berani hidup dalam kebenaran. Wanita-wanita ini akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Dan saya waktu itu katakan amin, amin saya terima dengan iman. Kalau Anda penakut, Tuhan Allah tidak pernah pakai Anda. Anda harus jadi wanita yang menentang arus. Katakan itu tidak benar. Makanya saya bilang kakak saya jadi raja. Saya bilang Tuhan buat mereka lupa saya. Saya tidak mau terlibat dengan penyembahan berhala. Dengan tradisi nenek moyang. Tidak. Sekali saya ikut Tuhan dan menyembah Tuhan. Hanya Tuhan Allah saya. Amin saudara. Jadi wanita-wanita Anda kalau jadi wanita-wanita yang penakut tidak akan pernah dipakai. Nubuat tidak berlaku untuk Anda. Hanya Anda yang berani. Ini tidak benar. Saya tidak akan ikuti. Ini tidak benar. Saya tidak akan ikuti. Wanita-wanita ini yang akan dibangkitkan Tuhan Allah. Untuk berdiri dan berkhotbah dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari latar belakang Anda mungkin Anda tidak sekolah teologi, tapi Tuhan Allah akan pakai Anda. Kalau hamba-hamba Tuhan tidak Tuhan dengan Allah dengan benar, maka Tuhan akan bangkitkan orang-orang sekuler
untuk naik dan beritakan Injil. Orang-orang hidup dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran. Betul saudara. Dan waktu saya katakan amin, saya terima itu dengan iman. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Allah berkata, ia mengikuti Yesus sambil berteriak. Saudara, wanita ini tidak malu. Dia tidak takut dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dia yang malu saudara. Bayangkan kalau orang Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Kalau dalam rumah tertutup ruangan seperti gini, masih bisa saudara. Tapi ini di jalanan kota. Di kota Tirus dan Sidon itulah wanita itu berlari dan berteriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Sudah diberkati. Ini anaknya sakit. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihani beta pun anak. Yesus anak Daud, kasihani aku. Amin. Setiap kali saya berdoa dengan Anda, apapun persoalan Anda, saya selalu beri di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau angkat aku, pilih aku. Dan aku mohon, ini domba-domba Bapak kasih buat aku gembalakan. Jadi aku mohon kepada Bapak, tolong mereka. Kasihani aku Bapak. Saya selalu beri depan Tuhan, Bapak kasihani aku. Tolong aku. Ini domba punya masalah. Yang bisa selesaikan cuma Tuhan. Jadi saya mohon belas kasihan. Amin saudara. Saya selalu tidak berdiri lalu jagoan untuk Tuhan, tidak. Saya selalu datang yang kerendahan hati. Setiap anak-anak yang setiap saat kalau saya layani pelepasan, kemudian lepaskan kutuk-kutuk segala kutuk keturunan, dilepaskan. Setelah itu baptisan Roh Kudus, lalu setelah itu saya berdoa buat mereka. Untuk tutup saya berdoa, Tuhan dosanya, kutuk-kutuk keturunan sudah diselesaikan, kutuk sudah dilepaskan dan berkat Tuhan ikuti orang ini. Jadi saya mohon belas kasihan Bapak, betul dulu dia berdosa, tapi sudah dilepaskan dan saya mohon Bapak kasihani saya, tolong dia. Karena yang bisa tolong dia cuma Bapak. Jadi beta berdiri sebagai hamba Tuhan, pemimpin yang Tuhan angkat. Memohon belas kasihan Tuhan untuk domba ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, wanita itu yang dia inginkan hanya berjumpa Yesus. Dia tidak peduli dengan dirinya, dia tidak malu lagi. Mengapa saudara? Karena ada satu kelaparan dan kehausan dalam roh, dalam jiwa wanita Kanaan untuk berjumpa Yesus. Saudara bayangkan wanita kafir, bukan umat Israel saudara. Dia bukan umat perjanjian, bukan. Dia bukan wanita Israel, tidak. Bukan, dia wanita kafir, dia wanita penyembah berhala. Tapi kerinduan kelaparan dalam jiwanya untuk berjumpa Tuhan. Pertanyaan saya buat saudara, saudara rindu lapar haus Tuhan atau tidak? Amin. Dia tidak peduli orang Kanaan mau bilang apa buat dia. Pasti ini orang gila berteriak terus. Untuk satu pribadi yang kita tidak tahu siapa dia. Itu kalaupun dia itu kan Allahnya orang Israel. Bukan Allahnya kita, bukan dewa kita. Tapi wanita ini punya fokus cuma berjumpa Tuhan. Amin saudara. Ini orang-orang penerobos. Ini wanita penerobos. Mereka memiliki mental baja, mental petarung, mental penerobos yang tidak pernah menyerah. Sekalipun tantangan di hadapan sangat berat. Amin saudara. Ini baru bilang. Jadi bukan saja inti untuk wanita ini, tapi untuk semua kita jemaat hidup Ambon. Anda harus berani untuk buat terobosan. Tinggalkan kehidupan pemabuk Anda dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan kehidupan Anda suka kawin cerai, lalu tinggalkanlah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi saya bersyukur jemaat hidup Ambon tidak seperti gitu. Rumah-rumah tangga mereka baik. Karena kami selalu bersafaat. Supaya rumah tangga jemaat hidup Ambon baik. Ada damai sukacita. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada permusuhan. Supaya berkat mengalir. Rumah kalau ada neraka, berkat tidak mengalir. Tapi kalau saudara punya rumah bahagia karena ada Tuhan dalamnya, Anda akan melihat berkat-berkat mengalir. Saudara ada di rumah bekerja, tapi kami selalu berdoa setiap pagi untuk saudara supaya berhasil. Kami memohon kepada Bapa supaya saudara berhasil. Saya memohon di rumah saya supaya saudara berhasil. Karena tujuan Tuhan kita jadi orang diberkati di muka bumi dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya harap Anda tidak dengar khotbah-khotbah saya lalu sampai di situ. Hiduplah berdamai dengan istrimu. Berdamai dengan anak-anakmu. Berdamai dengan suamimu. Tidak baik kita simpan di hati. Tidak baik kita simpan dendam. Itu akan membuat kita sakit.
Bukan saja orang yang kita dendam sakit hati, tapi kita juga. Jadi kalau kita tetap dalam kehidupan ini, saya mau bilang hari ini belajar dari wanita Kanaan ini. Dia tinggalkan kebiasaan hidup berdosanya. Dia tinggalkan dewa-dewanya. Dia datang kepada Yesus Tuhan karena dia tahu ada jawaban di situ. Tinggalkan kebiasaan hidup kita yang berdosa, saudara. Jangan mau ditipu oleh iblis dan roh jahat untuk terus melakukan kejahatan. Kebiasaan anak hidup berbohong, berdusta. Selalu saja munafik, abu nawas, tinggalkan. Saudara, itu tidak berguna. Orang-orang pemberani, saudara saya catat di sini. Orang-orang pemberani, orang-orang yang mau buat terobosan. Berani untuk menentang tradisi, menentang hal-hal yang tidak benar. Saya catat di sini Yosua dan Kaleb. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang akan diintai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. 10 orang pemimpin-pemimpin kasih laporan. Ini bukan rakyat jelata, tapi pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Musa kasih laporan. Katong ini seperti belalang, dorang itu ya seperti raksasa-raksasa. Tidak mungkin. Bilangan 14 ayat 6. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara, mereka dua berani bicara. Ini pentingnya katung belalang, biar tidak besar. Dong besar, biar ini anggur lagi. Biar ini hasil-hasil kebun lagi. Tapi kota-kotanya berkubu. Mereka tinggi perawakan. Peti mati 4 meter. Bayangkan. Aduh Tuhan, lalu mulai. Hati bangsa itu mulai menangis. Musa kasih balik ketemu di Mesir. Memang masih ada kuburan. Masih bawa ketemu permati di sini. Tapi saudara lihat, tampillah Yosua dan Kaleb. Tidak, kalau Tuhan menyertai kita, kita akan dibawa masuk ke tempat itu. Ini saudara harus ada di tengah-tengah seperti gini. Memang susah, tapi Tuhan tolong kita. Memang sulit, tapi Tuhan pasti tolong kita. Itu yang dibilang. Ini dia menentang perkataan-perkataan negatif. Setiap orang yang berbicara negatif, kita hadir, kita katakan hal yang baik. Amin. Wow, susah sekali. Betul susah, kenyataan susah. Tetapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Itu yang dibilang. Ini mereka berani. Kalau Tuhan sertai kita, maka kita akan masuk mendudukinya. Dia menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Amin saudara. Kita selalu ragu tentang Tuhan. Kita selalu berpikir Tuhan itu tidak sanggup. Kita punya cara berpikir yang salah terus tentang Tuhan. Setiap yang terjadi kita salahkan Tuhan. Salahkan Tuhan. Saya mau bilang Tuhan itu mulia. Tuhan itu agung saudara. Tuhan itu patut disembah dan dihormati. Kita patut menghormati Tuhan saudara. Jangan anggap Tuhan itu sebagai saudara punya teman. Atau orang pasar. Tidak. Tuhan punya level tinggi saudara. Tuhan itu Allah penguasa alam semesta. Dia itu pemilik hidup kita. Dia ciptakan kita. Kita harus punya rasa hormat buat Tuhan Allah. Jangan masalah sedikit. Anda berteriak Tuhan. Mau putih bawang merah. Itu tidak benar saudara. Kita harus menghormati Tuhan. Namanya agung, namanya mulia. Tuhan itu patut dihormati. Jangan Anda sembarangan dengan Tuhan. Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sembarangan. Jangan saudara. Saya ingat gembala kita yang sudah pergi berkata, jangan buat kejahatan di rumah Tuhan, di mana supernatural sementara terjadi. Nanti Anda akan hancur. Dia semua bilang, jangan buat hal-hal seperti itu. Tuhan itu mulia, dia patut disembah. Tuhan itu patut ditinggikan dan dihormati. Anda tidak boleh sembarangan berteriak nama Tuhan, karena nama itu agung dan mulia. Amin saudara. Anda tidak boleh bikin Tuhan seperti Anda punya teman. Anda harus menghormati Tuhan. Karena dialah Allah kita. Amin. Ya. Yang kedua Esther saudara. Ini wanita tak penerobos. Esther menerobos undang-undang media Persia. Dia sangat berani menentang undang-undang itu. Dia tidak peduli lagi dengan dirinya.
Karena cintanya untuk bangsanya Israel. Ester pasal 4 ayat 10 berkata, akan tetapi Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasa untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Ini wanita-wanita pemberani buat terobosan. Dan Tuhan Allah sementara cari wanita-wanita ini untuk berdiri. Orang-orang yang mencintai kotanya, bangsanya. Untuk berdiri bagi bangsa dan kotanya. Amin. Undang-undang berkata tidak boleh masuk menghadap raja. Kalau kamu masuk menghadap raja, kamu akan mati. Kecuali raja turunkan tongkat. Siapa yang mau mati saudara? Tidak ada orang yang mau mati. Siapa yang mau berkorban? Tidak ada orang yang mau berkorban. Tapi hanya orang-orang penerobos, orang-orang berani yang akan tampil. Saya mau maju. Saya mau maju untuk bangsa saya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Israel. Berdoa untuk aku. Ini bukannya baru berdoa. Ini kehidupan Ester sudah dari dulu suka berdoa, suka berpuasa. Kalau orang sudah berdoa berpuasa saya suka. Karena itu rasanya seperti beban berat. Ada menindih mereka. Tapi karena Ester sudah kebiasaan hidup dengan pamannya. Suka berdoa, suka berpuasa. Maka dia katakan pergi kumpulkanlah. Saya akan menghadap. Kalaupun aku harus mati biar aku mati. Ini wanita hebat yang Tuhan cari di akhir zaman. Mau berdiri, mau berdoa. Pernahkah Anda ibu-ibu berdoa untuk kota ini, bangsa ini? Atau untuk hamba-hamba Tuhan atau misionari atau siapa saja? Saudara, kalau saya jalan dari selama suami saya masih hidup, saya akan bersahabat lama. Dan kalau saya berjalan dengan suami saya setiap tempat atau siapa setiap tempat yang saya lewat, saya akan kata roh pertobatan mengalir. Tuhan belas kasihan, Tuhan selamatkan mereka. Itu yang saya bisa bikin buat Tuhan. Kan seng sangsara tuh saudara. Di dalam mobil berkata, Tuhan roh pertobatan selamatkan mereka. Tidak susah saudara, tapi kita tidak mau melakukannya. Jadi saya selalu berdoa rumah tangga jemaat hidup Ambon tetap harmonis. Ada damai, ada sukacita di rumahnya. Sehingga ada berkat-berkat mengalir. Yang berikut saudara, selain Ester satu juga Maria Ibu Yesus. Berani menerobos adat dan tradisi orang Yahudi. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Saudara, dia belum bersuami. Nanti kalau umpamanya dia hamil gimana? Wow, ini seorang wanita hebat saudara. Dia berani buat terobosan. Kalau menurut adat istiadat orang Yahudi, kalau sampai sudah hamil di luar nikah, hamil tidak punya suami atau belum punya suami, belum menikah, maka satu hukuman dirajam dengan batu sampai mati. Tapi wanita ini dia berani berdiri. Amin saudara. Dia melawan arus, dia menentang tradisi orang Yahudi. Dia menentang adat istiadat mereka, undang-undang mereka, hukum-hukum mereka. Dia berdiri, dia terima itu. Kalau demikian aku hamba Tuhan, jadilah. Kalau memang aku harus melahirkan, jadilah. Waduh, karena dia tahu Tuhan punya cara banyak untuk menolong dia. Amin saudara. Ini wanita pemberani, dia tahu kalau Tuhan kasih visi untuk dia, maka Tuhan bertanggung jawab untuknya. Jadi anak-anak dengar, kalau Tuhan kasih visi untuk Anda, Tuhan bertanggung jawab atasnya. Cuma engkau mau bertindak untuk melakukan, terjadi visi itu. Amin. Ini wanita hebat saudara. Yang berani. Tradisi memang bilang begini, beta pasti mati sudah dirajam. Tapi kalau memang Tuhan bilang begitu, jadilah kepadaku. Aku mau terima tantangan ini. Dan aku percaya tidak akan ada satu manusia orang Yahudi, orang Israel yang akan rajang aku. Tidak. Karena ini datang dari Tuhan. Ini orang-orang percaya Tuhan hebat. Orang-orang yang membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak pernah takut apapun, mereka berani hadapi terobosan. Bapak Ibu diberkati. Jadi bapak-bapak juga bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga harus berani buat terobosan.
Tradisi bilang begini, tapi saya percaya Yesus bilang begini. Dan saya akan percaya perkataan Yesus, bukan tradisi. Adat kami bilang begini, itu benar. Tetapi saya percaya Yesus Kristus Tuhan Allah saya. Anda boleh percaya tradisi, tapi saya tidak. Saya percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu diberkati. Perempuan tadi tidak tersinggung dengan sebutan anjing, saudara. Saudara lihat dia. Dia wanita yang rendah hati. Jadi yang kedua, apa yang kita pelajari dari wanita ini, perempuan Kanaan ini? Dia, yang pertama dia wanita pemberani. Yang kedua, dia wanita yang rendah hati. Semua katakan rendah hati. Kita lihat Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan yang sangat menderita. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, ini wanita yang rendah hati. Dengan dia punya perkataan tadi, kasihanilah aku. Yesus Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Ia menyembah Tuhan sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini orang rendah hati. Tuhan kasihani beta. Tuhan Yesus tolong beta. Beta terbatas, tolong beta Tuhan. Tolong beta Tuhan. Perempuan ini tidak tersinggung dengan sebutan anjing, saudara. Yesus berkata, ini makanan untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Dan perempuan ini tidak tersinggung dengan sebutan anjing. Ia rela menerima sebutan itu. Yang paling penting, ia mau menerima remah-remah yang jatuh. Ini orang rendah hati. Perkataan itu pedas, keras, kasar. Tapi dia tidak peduli, dia tidak tersinggung. Dia rela untuk menerima sebutan itu. Yang penting dia mau itu remah-remah yang jatuh dari meja makan. Karena dia yakin, saudara, bahwa remah-remah, walaupun hanya itu sebagian kecil yang jatuh, sudah cukup untuk menyembuhkan anaknya. Hanya sedikit saja remah-remah. Itu sedikit saja, saudara. Tapi dia bilang, aku butuh remah-remah itu. Walaupun sedikit kecil. Tapi aku yakin aku akan mendapatkannya sekalipun hanya kecil. Aku yakin Tuhan, aku akan dapat berkat itu sekalipun hanya remah-remah. Makanya aku tidak tersinggung, aku rela untuk menerimanya. Saya harap Anda tidak perlu tersinggung dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup Anda. Jemaat hidup Ambon. Ini bukan masa untuk kita tersinggung lagi. Masa untuk kita menerima segala hal yang memahitkan jiwa kita. Yang mungkin kita sadar, aduh sakit sekali. Tapi kalau Anda rela untuk menerima semuanya, maka saya percaya Anda akan dapat berkat-berkat remah-remah. Sekalipun itu kecil, tapi Anda akan mendapatkannya. Amin. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Iya, kasihanilah aku. Wow. Ini menunjukkan bahwa perempuan ini tidak menuntut Tuhan untuk mengabulkan doanya. Kasihani aku Tuhan. Dia tidak tuntut Tuhan. Tuhan kabulkan doa saya. Tuhan jawab pertanyaan, jawab doa-doa saya. Tuhan jawab Tuhan. Tapi tidak. Yesus Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku. Dia tidak menuntut Tuhan untuk kabulkan doanya. Dia tahu dan sadar bahwa dia tidak berhak untuk menuntut. Saudara, perempuan ini sadar dia tidak punya hak untuk tuntut Tuhan. Kenapa? Dia orang kafir. Dia bukan umat Israel. Dia bukan umat perjanjian. Dia kafir. Dia sadari diri. Dia tahu dia punya diri. Perempuan ini tahu diri. Dia sadar bahwa dia bukan orang Israel. Umat pilihan Allah. Umat perjanjian. Dan dia tidak punya hak untuk menuntut. Dia bukan domba yang hilang dari umat Israel. Dia perempuan kafir. Dia hanya berteriak-teriak, kasihani aku Tuhan. Dia hanya sujud menyembah sambil berkata, Tuhan tolong aku. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong saya.
Jadi saudara, saya mau bilang, ketika kita datang dengan kerendahan hati, Yesus Tuhan, anak Daud, kasihani kami. Tuhan, kasihani aku. Kasihani, itu sikap merendahkan diri. Anda tidak boleh datang di Tuhan dengan tepuk dada. Anda datang dengan hati hancur. Tuhan tolong. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya terbatas, saya tidak tahu buat apa. Tuhan tolong saya. Saya butuh Tuhan untuk tolong saya. Amin saudara. Waktu suami saya meninggal juga saya begitu. Tuhan tolong saya tidak tahu buat apa. Engkau yang mengangkat saya, memilih saya. Saya tidak pernah terpikirkan hal itu. Tapi Engkau sudah angkat saya, promosikan saya. Apa yang harus saya buat Tuhan? Yesus Tuhan, kasihani saya. Engkau tahu saya terbatas, saya tidak tahu buat apa. Bicara bagi saya Bapak. Dan itu yang Tuhan kerjakan. 3 hal saya sudah pernah ungkapkan di sini. Dan sesuatu yang dari Tuhan selalu ada hasilnya. Penuaian terjadi. Ukup-ukupannya naik di hadapan Tuhan. Setiap pagi kami menyembah sampai jam 12, setengah 1. Dan sebelum pulang jam 5 kami akan menyembah Tuhan lagi. Kira-kira 1 jam baru kami pulang. Tapi karena EMTC jadi kami tidak menyembah sore itu. Tapi selesai kami akan terus mengadakan ukup-ukupan yang naik di sini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara ada di sini, kita menyembah. Bukan untuk berdoa saudara. Kita akan cuma menyembah Bapa. Mengagungkan namanya di gereja ini. Karena Tuhan cari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa. Amin saudara. Yang ketiga, dia wanita yang tekun. Ketekunannya itu terlihat dari waktu Yesus tidak menjawab dia. Waktu Yesus diam. Ini wanita yang sangat tekun. Waktu Yesus tidak jawab, dia tidak langsung pergi. Tapi dia masih terus ikuti Yesus. Ayat 23 kita lihat di situ. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan murid-murid bilang, suruh dia pergi Yesus, guru. Dia berteriak-teriak. Yang kedua saudara, pada waktu Yesus seakan-akan menolak dia. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel 24. Tapi wanita itu tidak pernah pergi. Dia terus ada di hadirat Tuhan. Dia terus berdoa. Itu pedas saudara, keras. Bukan untuk kamu. Aku diutus bukan untuk kamu. Bukan untuk kamu orang kafir. Bukan untuk kamu orang Kanaan. Bukan. Aku diutus cuma untuk domba-domba yang hilang. Kamu tidak termasuk domba Israel. Tapi apakah wanita itu langsung pergi tinggalkan Yesus? Tidak. Firman Allah berkata dia tetap ada di situ. Dia tetap memohon-mohon kepada Yesus. Dia tetap berdiri di situ. Dia tetap berdoa. Kemudian pada waktu Yesus akan menolak dia dengan keras. Ayat 26, tidak patut. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut. Tidak layak untuk dikasih buat kamu. Walaupun itu hanya remah-remah. Kamu tidak layak untuk mendapatnya. Kamu kafir. Bukan domba Israel. Tapi ia terus berdiri dan berdoa. Wanita itu tidak pernah menyerah dengan doa-doanya, dengan kerinduan hatinya. Dia tetap tekun dalam doanya. Dia tetap tekun untuk ada di hadirat Tuhan. Dia tetap tekun ada di hadapan Tuhan. Dia tetap punya iman. Dia tetap percaya. Yesus pasti tolong dia. Ini wanita-wanita yang beriman saudara. Dia sudah lihat tidak ada jawaban. Semua jalan tertutup. Tapi dia tetap berdiri, dia tetap berdoa. Yesus tolong saya. Kasihani saya. Itu yang kami lakukan selama hampir 1 tahun untuk gereja ini berdiri. Kami tetap berteriak menangis. Dan gereja ini ada. Dan menjadi berkat bagi kota ini. Dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Dan anak Daud ini menunjukkan dia pernah mendengar tentang Tuhan. Dan dia yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Amin saudara. Karena ketekunan dalam doa itulah yang membuat Yesus mengabulkan permintaannya. Mengabulkan doanya. Hai ibu, ada pujian. Tadi orang kafir. Tapi karena dia tidak beranjak. Walaupun perkataan-perkataan Yesus pedas untuk dia. Dia tidak beranjak dari hadirat Tuhan. Dia tidak beranjak dari hadapan Bapa. Itulah sebabnya pujian datang untuk wanita kafir ini. Hai ibu. Satu pujian yang hebat.
Hai ibu, imanmu besar. Pergi, kamu dapatkan remah-remah itu. Kamu dapatkan berkat itu. Karena kamu tekun. Sekalipun tantangannya itu berat. Tapi ini untuk kamu. Pulang, anakmu sudah sembuh. Ketekunan dalam doa, itu yang membuat Yesus mengabulkan permintaannya. Maukah Bapak Ibu Saudara meniru ketekunan perempuan ini dalam doa? Doa-doa belum jawab, pasti berhenti, doa apa lagi? Kalau saudara sudah menyerah, karena belum ada jawaban, mari belajar dari wanita ini. Yesus diam, murid-murid bilang usir dia. Yesus tolak dengan keras. Kamu siapa? Kamu bukan anakku. Kamu bukan anakku, kamu kafir. Tapi dia tetap berdiri. Saya pikir kalau Tuhan bilang anjing, maka orang-orang Ambon akan lari ambil batu lempar Yesus. Tidak terluput orang-orang Gekari air hidup Ambon juga akan ambil batu lalu lempar Yesus. Bilang beta anjing. Nah, tapi mama bapak saya beta anjing. Oh saya siapa? Pus. Nah. Ya. Ada dua hal doa tidak dijawab Tuhan. Bapak Ibu saya dengar kalau Anda berdoa belum dijawab. Satu, ada dosa yang dipertahankan. Ada dosa yang dipertahankan. Anda pertahankan dosa Anda. Anda tidak akui dosa Anda. Maka itu penghalang Anda melihat berkat Tuhan. Jadi kalau ada dosa Anda perlu beritahukan. Anda perlu akui, didoakan. Maka Anda akan terlepas. Tidak malu saudara, tidak boleh malu. Anda harus punya kerinduan, saya mau dilepaskan. Saya mau akui semuanya. Tidak perlu pertahankan dosa, sembunyi dosa. Itu menghambat berkat Tuhan. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Amin. Kalau ada niat jahat di hati, berdoa ada niat jahat, Tuhan saya dengar saudara punya doa. Kemudian Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Sudah punya tangan ini berdosa. Entah pencuri uang orang punya. Entah pencuri laki pun uang, bini pun uang. Entah pencuri uang Tuhan. Saudara harus bereskan. Perpuluhan Anda tidak dibawa. Anda mengikuti ibadah tidak bawa persembahan. Anda mengikuti online tapi Anda tidak bawa persembahan. Jemaat yang ikut online di rumah. Anda ikuti tapi tidak bawa persembahan. Dengar. Tuhan Allah bilang jangan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong hampa. Kalau Anda terus pertahankan. Saya sudah bilang untuk staf saya. Kami kasih pengumuman begitu. Bukan untuk gereja penuh uang. Tidak. Tapi supaya Tuhan Allah memberkati hidup Anda. Saya bilang semua staf. Ambil uang-uang di orang-orang. Bukan untuk gereja kaya punya uang. Tidak. Tuhan Allah yang punya pekerjaan yang kasih uang. Tapi supaya Anda diberkati karena Anda taat. Anda tidak boleh ikut online tanpa bawa persembahan. Sudah diberkati? Jadi robah cara pikir Anda. Tangan Anda yang tidak benar harus bereskan. Kalau tidak, Tuhan tidak pernah berkati Anda. Saya tidak tahu tangan Anda digunakan baik atau tidak baik. Tapi Anda yang tahu tangan Anda gunakan baik atau tidak. Tangan Anda yang suka buka HP untuk lihat gambar-gambar porno, gambar-gambar telanjang. Anda perlu bertobat. Tanganmu penuh darah. Tangan Anda kasih SMS untuk orang-orang, ancam orang-orang. Sakiti orang-orang, lukai orang-orang. Tuhan Allah berperkara dengan Anda punya tangan. Amin. Anda jadi anak terang. Yang Anda posting itu firman Tuhan. Kata-kata yang menguatkan, bukan ancam orang. Setelah diberkati, kasih orang-orang firman Tuhan, saya menguatkan mereka. Bukan ancam, bukan bakal lain, bukan caci maki. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin saudara. Kalau doa Anda tidak dijawab, kalau memang dosa sudah diselesaikan, tapi Anda belum juga dijawab doa oleh Tuhan, berarti yang kedua, Tuhan lagi menguji Anda. Tuhan tidak langsung jawab doa Anda. Tuhan kasih Anda ujian dulu. Dan ujian-ujian ini yang memberatkan. Anda mampu atau tidak. Dalam pengujian itu Anda punya hati harus kuat. Mental harus baja. Kalau tidak, Anda lama untuk mendapatkannya. Karena Anda diuji tapi tidak berhasil. Ujiannya tujuannya supaya Anda naik level. Kalau Anda kelas 1 ujiannya untuk Anda naik kelas 2.
Tapi kalau Anda tidak lulus dalam ujian, Anda tetap tinggal di kelas 1. Bapak Ibu diberkati, amin. Iya, jadi yang doa-doa belum dijawab, satu dengar. Jangan pertahankan dosa dalam diri, aku yang akan selesai. Dia berkata untuk kedua anak muda tadi. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati, tinggal sedikit lagi. Saudara, mari kita lihat ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, anjing merupakan sebutan umum atau lazim dari orang Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi. Saudara, orang Yahudi itu karena mereka umat perjanjian, jadi mereka menganggap orang non bukan Yahudi itu orang kafir. Itu seperti anjing. Jadi kadang-kadang mereka bilang mereka itu anjing. Itu sudah lazim, sudah umum di sana. Karena hanya mereka saja orang-orang umat perjanjian yang nanti masuk surga. Tapi kalau orang lain mereka anggap remeh, anggap ya kafir. Apalagi seperti kita kan bukan umat perjanjian, kita diselamatkan karena kasih karunia. Jadi kalau bagi orang Yahudi kita itu kafir, kita itu anjing. Itu sudah terbiasa sebutan untuk orang-orang di luar Yahudi. Nah, anjing dalam bahasa Yunani artinya keuda, kunarion. Jadi ini mereka nih mempunyai ukuran yang lebih kecil. Jadi biasa dibilang anjing kecil atau anjing cilik. Nah, ini anjing cilik. Bagus ya, pasti ada di rumah-rumah Bapak Ibu ya. Ini anjing cilik. Yang dimaksud Yesus dengan kata anjing dalam Matius 15 ayat 26 adalah anjing-anjing ini saudara, peliharaan. Jadi mereka ini dipelihara dalam rumah. Anjing-anjing ini sangat dikasihi saudara. Ini binatang-binatang kesayangan, mereka sayang. Ini anjing. Anjing-anjing ini ada di dalam rumah, sekitar rumah, tidak ada di luar rumah. Jadi bukan anjing yang di luar rumah saudara yang dimaksudkan Yesus. Bukan anjing di luar rumah. Anjing di luar rumah itu anjing liar saudara. Anjing itu anjing pemakan bangkai. Jadi anjing itu sangat jijik, sangat kotor. Anjing itu pembawa penyakit. Karena dia di luar rumah. Dia makan bangkai tikus lah. Belalang lah, kecoa lah, cicak mati lah. Cacing-cacing di tanah lah. Jadi anjing liar ini anjing yang sangat kotor, anjing yang sangat jijik. Dan Yesus tidak bilang wanita itu untuk anjing ini. Yang Yesus maksudkan tidak layak untuk dikasih untuk dilemparkan untuk anjing ini, anjing-anjing kesayangan, anjing-anjing pemeliharaan. Ini anjing-anjing sangat disayangi, beda dengan anjing liar. Ini anjing liar. Nah itu, ini anjing liar saudara, pemakan bangkai dia. Nah itu saudara. Jadi kalau anjing-anjing peliharaan itu dia baik. Dia disayangi. Dia dikasih makan yang baik. Nah anak-anak manakah yang orang tuanya siapkan roti buat dia? Nah Bapak Ibu Saudara, anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu umur 1 tahun sampai 6 tahun. Dan anak-anak kecil yang umurnya 16 sampai 12 tahun itu sudah masuk anak-anak besar. Tapi itu anak-anak. Jadi yang dimaksudkan dia sudah anak-anak. Itulah anak-anak yang usianya tadi 1 sampai 6 tahun dan 6 sampai 12 tahun. Anak-anak ini mereka percaya kepada orang tua mereka. Anak-anak ini bergantung kepada orang tua mereka. Betul itu saudara? Anak-anak ini menaruh harapannya kepada orang tuanya. Mereka percaya orang tuanya. Betul, ini anak-anak ini nih. Mereka dikasihi dan dicintai oleh orang tuanya. Ini anak-anak ini yang disediakan roti. Saudara jangan membayangkan roti Rp1.000 yang dia akan kurus kering. Yang ragi loh kok akan naik tinggi tapi bikin begini dia tak turun. Ini bukan roti-roti begini, roti-roti spesial. Roti itu yang taruh roti, kemudian daging, kemudian sayur, mayonaise taruh di situ. Kemudian apalagi tomat, kemudian taruh lagi dengan daging lagi baru ditutup dengan roti. Jadi roti yang dimaksudkan Tuhan ini roti-roti yang begini, yang mahal disiapkan untuk anak-anak ini. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu amat baik. Roti disiapkan untuk saudara dan saya. Saudara kemarin saya ingat saya lagi duduk di situ, saya menyembah. Saya bilang Tuhan, sebenarnya anak-anak ini, siapa yang duduk di meja makan ini? Anak-anak mana yang duduk di meja makan ini? Saya tidak pahami.
Jadi waktu saya penyembahan, saya lihat meja itu ulang lagi saudara. Yang waktu Tuhan bicara saya untuk firman Tuhan ini, saya lihat meja itu lagi. Dan saya lihat itu duduk. Tapi kemudian tiba-tiba yang awal itu anak-anak itu berdiri. Lalu duduk yang lain-lain di situ. Jadi saya bilang, Tuhan sebenarnya ini siapa yang duduk di meja ini? Anak-anak mana Tuhan? Yang duduk di meja ini, yang makan roti ini. Karena ini roti ini tidak boleh untuk orang lain. Khusus untuk mereka. Karena anak-anak ini dikasih, dicintai. Jadi tidak semua anak makan di situ. Hanya anak yang memang memiliki orang tua di rumah itu. Jadi saudara, mari kita lihat hal rohaninya. Tuhan itu Bapa kita, Allah kita. Dia menyiapkan semua berkat untuk kita. Tapi tidak semua orang duduk di situ. Jadi kemarin saya tanya, Tuhan anak mana saja yang bisa duduk di meja itu. Karena Tuhan kasih lihat lagi meja itu. Dan saudara tahu Tuhan berbicara kemarin buat saya. Sampai saya menangis itu kemarin waktu doa. Anak-anak mana Tuhan yang duduk di meja makan. Tuhan bicara buat kita. Leni, anak-anak yang duduk di meja makan ini. Itulah anak-anak mengasihi aku. Itulah anak-anak menyenangkan hatiku. Itulah anak-anak yang rela melakukan perintah-perintahku. Sekalipun perintah-perintah itu bertentangan dengan hati nurani mereka. Tapi mereka taat untuk melakukannya. Anak-anak yang tetap tegar sekalipun datang badai menggoncang hidup mereka. Anak-anak yang percaya pada setiap perkataanku. Anak-anak yang mengasihi aku, menyenangkan hatiku. Mereka akan duduk di meja itu bersama dengan aku. Jadi saudara, kemarin saya banyak menangis di sini waktu kita penyembahan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Hanya anak-anak yang taat. Itu Leni yang akan duduk semeja dengan aku. Karena hidanganku sudah disiapkan. Tapi tidak semua anak duduk di situ. Hanya anak-anak yang menyenangkan aku. Sudah diberkati. Anak-anak itu percaya padaku. Aku berbicara tapi mereka percaya. Seperti anak-anak 1 sampai 12 tahun. Mereka percaya pada Bapa mereka. Anak-anak yang percaya kepadaku. Yang percaya firmanku akan duduk makan dengan aku. Wow saudara, saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi 97 jemaat hidup Ambon hanya anak-anak. Di luar anak tidak boleh. Makanya waktu pertama Tuhan bicara roti tidak pantas, betul lihat di situ saudara berapa orang berdiri dari kursi. Karena dia bukan anak dan layak untuk makan roti di jamuan meja makan Tuhan. Wow, sungguh luar biasa saudara. Roti untuk anak. Roti itu untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak. Dan roti itu tidak boleh dilemparkan kepada anjing. Untuk anak-anak. Sekalipun hanya remah-remah tidak boleh. Karena itu untuk anak-anakku. Jadi saya mau bilang jemaat hidup Ambon. Kalau Anda mengasihi Tuhan. Kalau Anda hidup menghormati Tuhan. Anda hidup dalam kekudusan hidup. Maka saya mau katakan jamuan meja sudah tersedia. Karunia-karunia Allah lepaskan bagi saudara. Penglihatan-penglihatan supranatural Allah kerjakan bagi saudara. Saudara akan mendengar rema khusus dari Tuhan. Saudara akan melihat penglihatan-penglihatan yang hebat yang orang tidak melihatnya. Saudara akan melihat karunia-karunia ditambahkan untuk Anda. Mungkin tadi cuma 1 karunia, tapi karunia karena tambahan dilepaskan karena Anda membutuhkannya untuk pelayanan. Maka saya melihat staf saya bekerja yang luar biasa. Kami banyak melihat penglihatan-penglihatan yang hebat. Dan kemarin saya bilang tuh anak-anak semua para pelayan berdiri di sini. Saya mau lepaskan apa yang saya terima untuk kalian. Saya mau impartasikan. Saya mau lepaskan. Supaya apa yang pernah Tuhan taruh bagi saya lepaskan untuk kalian. Dan ketika dilepaskan, Pastor dia bilang, Mama, saya melihat peluru-peluru yang sudah siap dilepaskan untuk anak-anak GKRI Air Hidup Ambon. Dan saya berkata, siap untuk terima. Karena Tuhan melepaskan untuk Anda. Dan ketika dilepaskan, mereka mengalami manifestasi yang luar biasa. Saya percaya ada penglihatan-penglihatan yang mereka lihat kemarin. Wow, saudara, saya mau bilang tidak ada orang bisa hibur saudara, cuma Tuhan Allah. Dan Anda harus merindukan Tuhan. Anda harus merindukan keintiman dengan Tuhan, masuk supranatural.
Dan apa yang dikatakan suami saya sebelum pergi, akan ada pelayanan, dimensi pelayanan baru. Ini yang terjadi. Kami di bawah memiliki kelaparan yang kuat tentang Tuhan. Banyak hal yang Tuhan buka, bukan saja gereja, tapi sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan kasih kami penglihatan-penglihatan. Dan saya berkatakan, setiap penglihatan itu terjadi. Lama atau tidak, tetap itu terjadi. Ya, ada beberapa penglihatan saya ingin, kemarin ada satu hamba Tuhan yang punya penglihatan, saya sangat terharu ya dengan penglihatan itu. Memang kami punya banyak penglihatan, tapi penglihatan ini khusus untuk apa yang sementara Tuhan sampaikan untuk orang itu. Jadi saya ingin minta Pastor Lady untuk boleh naik, sampaikan kesaksian itu, sudah hampir selesai saudara. Dengan cepat saja. Terima kasih Mama Gembala, Shalom Jemaat Tuhan. Hari Jumat kemarin, saya catat hari Jumat kemarin waktu kami hamba-hamba Tuhan masuk dalam ruang doa, kami memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan bicara buat saya untuk hal pribadi saya. Kemudian Tuhan, saya lihat suatu penglihatan dengan jelas di mana Tuhan akan mengerjakan suatu perkara luar biasa khusus untuk GKRI Hidup Ambon. Saya sudah dikasih tahu rahasia itu dalam penglihatan saya, tapi saya belum bisa untuk sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya hanya kasih tahu clue-nya saja. Clue-nya adalah Tuhan akan pakai kita. Mama Gembala, itu dimulai dari Mama Gembala sebagai partner beliau. Dan Tuhan akan pakai hamba-hamba Tuhan GKRI Hidup Ambon dan juga jemaat. Itu clue-nya saja. Apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan sudah bukakan buat saya, Mama. Tinggal itu terjadi dulu baru saya saksikan. Puji Tuhan. Dan Tuhan katakan berulang-ulang kali, aku akan mengangkat GKRI Hidup Ambon tinggi. Supaya semua mata melihat. Supaya semua mata melihat bahwa anakku Joni berhasil. Terus saudara, dalam penyembahan saya menangis karena selain Tuhan bicara buat pribadi saya dan menguatkan saya dengar sangat jelas supaya semua mata melihat bahwa anakku Joni berhasil. Nah, ketika Tuhan bilang anakku Joni, Mama, saya tambah menangis lagi. Kemudian Tuhan bicara terus dan saya dengarkan sambil menangis sepanjang jam doa itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian wajah Bapak Gembala muncul di samping sosok Tuhan Yesus. Tapi saya tidak diizinkan untuk lihat sosok Tuhan Yesus dengan jelas, Bapak Ibu. Kemudian Bapak senyum sangat bagus. Seperti ini Bapak punya senyuman. Bapak senyum seperti ini. Tepat seperti ini dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan katakan lagi buat saya. Anakku Joni sudah tidak ada dengan kalian. Tapi dia tinggalkan teladan untuk kalian contohi. Dan kalian bisa itu juga karena panutan. Teladan yang anakku Joni kasih, dan setiap pembicaraan selalu ada kata anakku Joni, Mama, itu, dan saya sangat wow, spesial sekali Bapak Gembala di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan bicara, aku akan melakukannya segera supaya semua orang yang pernah merendahkannya, mencibirnya, menyakitinya tapi tidak pernah dia membalasnya, mereka akan melihat bahwa anakku Joni berhasil menuntun umatku. Itu luar biasa Bapak Ibu, karena Tuhan bicara terus. Kemudian Tuhan Yesus menoleh kepada Bapak Gembala dan Tuhan Yesus katakan, well done anakku. Tuhan memberi pujian kepada Bapak Gembala kita, Bapak Ibu. Saya mau bilang sampai di sini saya menangis karena lebih baik dipuji Tuhan daripada dipuji manusia. Pujian manusia itu palsu, tapi pujian Tuhan itu luar biasa. Lalu Bapak dan Tuhan Yesus sama-sama tersenyum, kemudian dua kata itu terus terngiang-ngiang di telinga saya sepanjang doa. Well done, well done, well done, well done. Sangat baik. Well done artinya kamu sudah mengerjakan dengan sangat baik. Kemudian saya mengerti bahwa Tuhan ketika kita ikut teladannya Bapak Gembala, sekalipun direndahkan, sekalipun dihianati, sekalipun dipandang remeh, masa lalumu dibicarakan segala macam hal. Bapak Ibu sama seperti Bapak tidak pernah membalasnya. Tapi ada masa di mana Tuhan tinggikan beliau. Ada masa di mana Tuhan akan tinggikan kita. Nah, itu membuat saya menangis saudara, karena saya melihat Bapak tersenyum dan senyuman itu sangat indah. Itu. Dan saya berdiri sekarang juga Tuhan bicara buat saya pribadi, kamu juga bisa berkhotbah karena Tuhan, karena Bapak. Jadi saya sampai sekarang saya bilang Bapak terima kasih. Hanya karena dengan melihat Bapak saya mulai menganalisa bagaimana cara berkhotbah. Dan saya bisa Tuhan pakai. Kemudian saya bilang ya benar, Bapak sudah pergi tapi teladan itu ditinggalkan buat semua kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, segera Tuhan akan angkat ini gereja GKRI Hidup Ambon. Ya.
Kemudian Tuhan kasih ingat saya penglihatan dari ada dua penglihatan dari dua hamba Tuhan dan saya pegang itu. Ya. Salah satunya itu yang kemarin Mama sempat sampaikan, Nah, gereja ini terangkat tinggi ke atas. ya. Tuhan ingatkan saya penglihatan itu Ya. dan kemudian ada nubuatan salah satu hamba Tuhan lagi untuk saya pribadi dan itu akan terjadi dalam Ya. nama Tuhan Yesus buat saya. Terima kasih. Wow, Mama. kita beri kemuliaan buat Tuhan. Setelah diberkati, beliau sudah pergi, teladan sudah tinggalkan. Saya percaya hal itu akan terjadi. Ibu Dina juga pernah lihat gereja ini terangkat. Dan ada lukisan indah, itu Ibu Dina yang melihat. Dan saya percaya apa yang Tuhan Yesus bilang untuk Pastor Lady, memang kita harus akui. Kemarin kami semua hamba Tuhan menangis. Kami harus akui bahwa Bapak jadi teladan. Kami bisa berdiri untuk berkhotbah itu karena beliau. Kami bisa menghormati orang pemimpin itu karena beliau. Saya ingat Ibu Pastor Kaludin juga begitu. Perwira saya dia bilang. Dia berdiri untuk menghormati pemimpin itu karena teladan dari Bapak Gembala. Bapak pergi tapi tinggalkan banyak teladan. Kejujurannya, ketulusannya, kesabaran untuk tetap menerima dan mengasihi orang-orang sekalipun orang-orang menyakiti beliau. Tapi Tuhan sudah buktikan kemarin bahwa gereja ini akan diangkat, dipromosikan. Sehingga mata orang-orang yang selama ini mencibiri Bapak, mempermalukan, menghina, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas akan melihat Tuhan sementara melakukannya bagi gereja ini. Dan kami semua menangis. Kami bisa karena Bapak. Gereja ini ada karena Tuhan pakai Bapak untuk membangun. Bapak sudah tersenyum, berarti kita tidak boleh menangis. Karena dia sudah tersenyum. Bapak di surga sambut beliau. Dan kita juga harus senang, teladan sudah dia tinggalkan untuk kita. Kita tinggal jalani. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidangan sudah tersedia. Saya ingat Ketua Sinode berkata buat saya bahwa pagi-pagi sebelum berdoa, sebelum Bapak selesai, Bapak sudah ada di ruangan dengan meja yang penuh makanan melimpah. Dan Bapak sudah sujud menyembah dengan tangan terangkat. Bahwa Bapak sudah selesai, sudah berserah. Dan ada di hadapan meja yang penuh dengan makanan, jamuan. Dan saya percaya yang sama Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Tetapi kita harus jadi anak Bapa. Hidup menghormati Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup menghargai Tuhan. Maka kita akan duduk semeja dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi seperti anjing liar. Yang Anda berkeliaran cuma di luar. Anjing itu anjing jahat. Anjing pemakai bangkai. Anjing kotoran najis. Saudara selama hidup menjalani hidup berdosa, hidup kotoran najis, Anda tidak pantas masuk dalam rumah Tuhan. Anda tidak pantas hidup dalam kekekalan bersama Tuhan di surga. Dan tidak pantas untuk menikmati jamuan Tuhan. Selama Anda jadi anjing liar, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Sekalipun itu hanya remah-remah. Karena tempat Anda adalah di luar. Anda tidak pantas diberkati Tuhan. Anda tidak pantas untuk menerima yang baik dari Tuhan. Kecuali Anda bertobat kembali jalan Tuhan. Amin saudara. Kalau Anda mau duduk di situ, tadi saya sudah bilang, harus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Selama Anda jadi anjing jahat, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Sebab itu mari saudara kita datang, kita punya kelaparan. Saudara kenapa wanita Kanaan, wanita kafir, wanita yang tidak pantas untuk mendapatkan remah-remah. Tapi kenapa dia mendapatkan? Karena dia memiliki hati yang lapar, hati yang haus, hati yang rindu akan Tuhan. Tak henti-hentinya dia menunggu Tuhan. Sekalipun tantangan sudah berganti, tapi tetap ada di hadirat Tuhan. Dan remah-remah dia jatuhkan. Tapi sama bilang buat saudara, jangan rindu remah-remah. Karena itu hanya sedikit saja. Amin saudara. Jangan datang seperti perempuan Kanaan, dapat remah-remah tapi pergi. Artinya jangan Anda datang di gereja karena pujian, karena penyembahan, karena doa. Anda menyembah, Anda menyanyi. Waktu Anda dapatkan remah-remah, Anda pergi tinggalkan gereja. Anda pergi tinggalkan rumah Tuhan. Anda pergi tinggalkan Tuhan di tempat ini. Selama Anda tetap ada di rumah Tuhan di tempat ini, Anda akan dapat bukan remah-remah, tapi Anda akan dapatkan roti. Saya percaya kita semua tidak rindukan remah-remah. Amin saudara. Karena remah itu sedikit. Anda makan tidak kenyang. Saya percaya kita semua mau dipromosikan. Mau dapat berkat besar. Saya percaya kita semua mendapatkan lebih dari remah-remah. Yaitu roti. Amin. Jadi jangan Anda datang ke gereja ini cuma karena mau berdoa dapat mujizat. Lalu pergi. Tapi Tuhan mau Anda jadi anak Tuhan.
Tuhan mau Anda jadi anak Tuhan. Tuhan mau Anda ada dalam kumpulan orang benar. Orang-orang sudah diangkat dari kegelapan kepada terang Tuhan. Tuhan mau Anda jadi anak terang. Anda tidak boleh hidup kegelapan seperti anjing liar. Pemakan bangkai hidup kejijikan. Selama Anda hidup kejijikan, Anda tidak bisa mendekati Yesus karena Dia itu Tuhan yang kudus. Sebab itu berhenti hidup dalam kenajisan. Berhenti hidup seperti anjing liar. Anda harus ada dalam rumah. Rumah Tuhan. Anda bersama dengan Tuhan di kekekalan. Bapak Ibu diberkati. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Amin. Semua bilang roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Anda tidak akan pernah lapar dan haus. Tidak akan pernah. Karena setiap kita datang kepada Tuhan roti yang hidup, kita dipuaskan. Jiwa, roh kita dipuaskan. Tubuh kita dipuaskan. Makanya Daud berkata, engkau adalah gembala yang baik. Amin saudara. Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau kita jadikan Dia gembala yang baik, Dia akan puaskan tubuh, roh, jiwa kita. Dan kita cuma puaskan daging kita, tubuh kita. Jiwa kita, roh kita harus dipuaskan. Artinya jangan cuma Anda sampai memuji saja Tuhan menyembah. Tapi Anda tidak punya kerinduan yang dalam untuk lebih lagi meningkatkan pujian penyembahan. Hubungan intim Anda dengan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan Anda lebih lagi. Sebab itu tinggalkanlah hidup berdosa. Tinggalkanlah hidup kenajisan. Tinggalkanlah hidup yang tidak benar. Kebohongan, dusta, penipuan, kemunafikan. Saudara berani tinggalkan. Dan ketika Anda datang di sini, jangan sampai cuma mau duduk sama anjing-anjing tadi. Katakan, Tuhan, beta mau duduk di meja. Beta mau duduk di kursi. Kalau Anda anak Tuhan, Anda harus duduk di kursi. Bukan di bawah sebagai pengemis. Yang hanya rindu berkat yang sedikit. Yang kalau ketemu menyanyi. Menetes berkat Tuhan. Nah, siapa sih yang mau menetes? Semua orang mau diberkati. Amin. Ibu Rina suka mau duduk tunggu menetes. Pasti berjalan pergi lama terlalu. Amin saudara. Kita mau datang dia. Seseorang berkata kemarin waktu saya kemarin waktu didoakan saya melihat. Wow seperti sungai tapi derasnya banjir. Tuhan bilang buat saya kamu akan menerima berkat-berkat besar. Saya bilang Tuhan hebat tuh. Di kantor mungkin Anda punya uang dipegang tidak dikasih bagi uang tidak adil. Tidak mengapa. Saya bilang tidak mengapa, jangan pusing di situ nanti hati terluka. Biarkan, karena kan Tuhan mau kasih kita berkat lewat cara apa saja. Tuhan tinggal gerakan orang. Dan kemarin beliau berkata, Tuhan bilang buat saya, ini untuk kamu, berkat ini mengalir. Karena kalau Tuhan sudah ngomong, itu pasti terjadi. Tapi kalau orang-orang saudara pikir yang natural, dia tidak. Tapi hanya orang supranatural, karena dia percaya, saya mau Anda hidup dalam supranatural, jemaat hidup Ambon. Selama Anda hidup supranatural, Anda akan melihat banyak mujizat terjadi. Yang Anda berpikir ini dong, lihat nih dong dukun kapan? Tidak. Dukun itu udah bertambah di neraka. Katong tidak termasuk dukun, katong termasuk orang yang membangun dengan Tuhan. Ya ke orang lihat katong orang bilang katong gila, tapi tidak. Katong mabuk bukan, katong mabuk dalam roh. Katong menari, katong bersuka. Dan saya percaya sudah diberkati. Akulah roti hidup. Jadi kalau kita datang kepada roti hidup, kita akan hidup dalam kepuasan, kita hidup dalam kelimpahan. Kita melimpah dalam segala hal. Kita dipuaskan oleh Tuhan. Makanya saudara jemaat mau tetap puas, muka segar terus. Amin. Karena mereka sudah makan roti hidup. Mereka sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya cerah cemerlang, bercahaya. Dan mereka bawa hadirat Tuhan. Sehingga puji-pujian tadi wow luar biasa. Ya, jadi saya mau bilang buat jemaat hidup Ambon. Tuhan mau Anda duduk di kursi. Di jamuan, meja panjang sudah tersedia jemaat hidup Ambon. Masing-masing kita akan duduk di situ. Kita tidak seperti anjing di bawah. Karena kita sudah diangkat Bapa jadi anak Bapa. Kita sudah diangkat dari hidup berdosa. Hidup yang buruk, kemiskinan, kemelaratan. Kita sudah diangkat Tuhan. Dan kita sudah didudukkan Tuhan di kursi kehormatan. Kita anak Tuhan. Kita punya hak duduk makan dengan Bapa. Menikmati jamuan-jamuan Bapa. Entah itu berkat-berkat uang, entah promosi, entah kesehatan, entah kekuatan, entah karunia-karunia, entah hikmat, entah ide dan cemerlang. Tuhan kasih buat kita. Tuhan mau kita duduk di kursi itu. Saudara bisa membayangkan, Tuhan tarik kursi dan Anda duduk. Dan di depan Anda ada banyak sajian.
Roti-roti yang ditaburi dengan segala macam hal yang menyenangkan saudara. Tuhan itu mau berkati kita. Tuhan mau hidup kita puas. Tuhan mau hidup kita melimpah. Sebab itu saya mau bilang jangan seperti anjing liar. Dan jangan juga seperti perempuan Kanaan. Sampai dapat berkat yang sedikit lalu pergi tinggalkan Tuhan. Kalau Anda sudah mengalami mujizat supranatural di sini, tetaplah di sini. Kalau Anda sudah mengalami doa dijawab di sini, tetaplah di sini. Status Anda yang tadi dapat remah-remah akan dinaikkan Tuhan. Sehingga Anda akan duduk di kursi yang terhormat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya percaya kita diberkati. Saya percaya saudara diberkati.